Bapak Ibu, salam sehat buat kita semua sehat. Nah, pagi ini saya mau melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur untuk mengeksplor masalah-masalah yang telah saya identifikasi dalam proses pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mulai, kami mohon Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Saya nama Abu Juar, Kepala SMA Negeri 9 Tanjung Timur. Terima kasih Pak. Menurut Bapak, apa penyebab daripada motivasi siswa itu rendah? Motivasi belajar ya. Iya, motivasi belajar. Kalau kita lihat selama ini motivasi belajar itu dikarenakan adanya di antara siswa-siswa ini yang membantu orang tuanya di kebun, apalagi di sebagai membantu orang tua untuk berlayar ya, sebagai nelayan. Jadi sehingga mereka itu pulang dari kerja atau sudah capek sehingga menimbulkan suatu motivasi belajarnya rendah. Ya, terima kasih Pak. Jadi istilahnya faktor kelelahan Pak ya, sudah lelah bekerja sehingga motivasi belajarnya kurang. Baik Pak, yang kedua, bagaimana relasi atau hubungan antara pihak sekolah atau guru terhadap orang tua siswa? Ya, hubungan antara guru dan sekolah ini terhadap orang tua murid itu dimana kita di awal pembelajaran, di awal tahun baru kita sudah berkomunikasi dengan orang tua dan memanggil orang tua siswa. Kemudian setelah itu di dalam proses pembelajaran berikutnya, maka ketika ada siswa yang jarang masuk dan terlambat ke sekolah, itu kita selalu memanggil orang tuanya yang melalui wali kelas dan guru BK. Jadi begitulah hubungan kita, bagaimana supaya siswa ini kendala-kendala daripada siswa ini bisa kita pahami dan kita cari solusi keluar, jalan keluar. Ya, baik Pak. Sejauh ini menurut pengamatan Bapak, apakah hubungan antara orang tua dengan orang tua siswa dengan pihak sekolah ini berjalan dengan baik Pak gitu? Atau ada kendala-kendala lain? Selama ini sudah berjalan dengan baik. Setiap kita panggil orang tua itu pasti datang ke sekolah. Itu menunjukkan bahwa tingginya partisipasi orang tua terhadap sekolah. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak ya, apakah selama ini Bapak dan Ibu guru sudah menggunakan media atau model-model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kurikulum saat mereka mengajar di kelas? Menurut pengamatan Bapak? Ya, kita melihat bahwa sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, maka untuk pembelajaran memang seharusnya dilakukan dengan media-media pembelajaran yang sesuai. Dan SMA ini sudah memiliki pertama WiFi untuk internet untuk mencari bahan-bahan materi pembelajaran, dan juga kita menggunakan, saya lihat guru-guru itu banyak menggunakan proyektor ya, proyektor untuk menampilkan daripada proses-proses pembelajaran dan tayangan-tayangan yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu sudah, saya rasa sudah cukup untuk bahwa guru ini telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Oke, terima kasih Pak. Berarti di sini mereka sudah melakukan model atau media pembelajaran yang menarik siswa, terus sudah memanfaatkan Pak ya, mereka sudah memanfaatkan, Bapak Ibu guru sudah memanfaatkan teknologi sekarang ini untuk memperlancar pembelajaran di abad 21. Oke, terima kasih Pak buat referensi daripada wawancaranya. Salam sehat. Terima kasih banyak Pak. Untuk mengeksplorasi daripada masalah-masalah yang telah kami identifikasi dalam proses pembelajaran, kami pengen berkenalan dulu, nama Ibu. Terima kasih, nama saya Ibu Siti Saina, mengampu mata pelajaran fisika. Menurut Ibu, bagaimana kegiatan literasi di sekolah ini? Apakah memang sudah berjalan dengan baik atau adakah hambatan-hambatan yang dialami pada proses mengajar di kelas? Gimana? Kalau untuk kegiatan literasi di sekolah ini masih kurang baik ya, masih kurang baik karena mungkin pertama untuk siswa kurangnya minat dalam membaca, apalagi kurangnya menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Kalau untuk gurunya, literasinya lumayan karena sudah banyak menggunakan literasi-literasi yang lain, buku misalnya, tapi kalau mungkin dalam proses yang lainnya mungkin tidak. Iya.
apa hambatan yang dialami Ibu saat proses belajar mengajar mengenai literasi ini, gitu, saat proses belajar mengajar di kelas? Hambatan ya. Kalau untuk hambatan yang Ibu alami, kurangnya pengetahuan siswa di dalam pembelajaran. Dia hanya fokus pada buku cetak yang ada. Mereka tidak mau mencari sendiri literasi atau tambahan-tambahan pengetahuan tentang pembelajaran saya. Menurut Ibu, perlukah kira-kira model-model pembelajaran yang inovatif itu kita lakukan? Sangat perlu sekali, ya, sangat perlu sekali. Seperti yang saya sudah terapkan kemarin, ternyata menggunakan kelas point ini sangat menginspirasi anak. Saya berinisiatif gimana caranya HP ini kita gunakan untuk belajar. Jadi itulah saya menggunakan kelas point. Nah, ternyata anak sangat menarik untuk menggunakan kelas point tersebut. Oke, berarti model pembelajaran kelas point ini menarik minat siswa gitu ya. Menarik. Berarti sudah termasuk pada pembelajaran yang inovatif. Iya. Ya. Kira-kira apa saja kendala pembelajaran berbasis TIK yang menurut Ibu ketahui? Ya, kendalanya mungkin dari faktor guru kita di sini kurangnya menggunakan media yang ada. Jangan hanya berpatokan pada literasi buku saja. Ya. Berarti istilahnya memanfaatkan Fasilitas teknologi gitu ya, yang ada. teknologi untuk saat pembelajaran. Tidak hanya memanfaatkan berupa buku Iya. atau media cetak, tapi juga media. Oke, terima kasih Bu buat bincang-bincangnya, buat referensinya. Semoga bisa kami aplikasikan di dalam LK kami kajian 1.2 mengeksplor masalah-masalah yang telah diidentifikasi di dalam proses pembelajaran. Ya, Terima kasih Bu. Semoga sukses ya. Kami saya mewawancarai Bapak wakil kurikulum kami. Silakan Pak, perkenalkan Pak, namanya Pak. Nama saya Ridwan SE, MPD, guru ekonomi, sekaligus guru tugas tambahan sebagai wakil kurikulum di SMA Negeri 9 Jawa Timur. Iya Pak, ada beberapa opsi pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak. Nah, salah satunya bagaimana cara Bapak untuk menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan Pak? Mungkin yang perlu disiapkan seorang guru adalah perangkat pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka dia menyiapkan modul ajar, kemudian di kurikulum 2013 tetap menyiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah itu selesai, tentu mereka juga menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang lainnya, mungkin prosemnya, prota, kemudian kalender pendidikan, termasuk buku-buku paket yang harus disiapkan, buku guru dan buku siswa juga yang tentu didapatkan di perpustakaan sekolah. Baik Pak, berarti segala perangkat yang mendukung untuk proses pembelajaran tadi Pak ya. Baik Pak. Lalu kira-kira Pak, apa kiat-kiat daripada Bapak untuk mengembangkan materi pembelajaran HOTS yang setiap melakukan pembelajaran di kelas? Ya. Yang pertama, tentu guru juga harus tahu dulu pembelajaran HOT itu apa ya. Biasanya itu kan dalam pembelajaran HOT soal-soal memang ada tingkatannya Bapak Ibu. Mungkin dari yang C1, C2, C3, tetapi yang HOT itu mungkin pada saat C4, C5 dan C6. Itu juga gurunya harus tahu pembelajaran HOT. Jadi kalau mereka paham, setiap menyajikan soal tentu akan memasukkan soal-soal HOT, tidak saja soal-soal yang C1, C2, C3, tetapi juga memasukkan setiap memberikan soal ke siswa itu juga harus memasukkan C4, C5, C6 yang memang materinya HOT. Iya Pak, oke ya. Menurut Bapak, apa ada pengaruh model-model pembelajaran, motivasi belajar, dan pemanfaatan daripada TIK terhadap siswa? Iya, ada pengaruhnya Bu, terutama model-model pembelajaran yang sekarang ini seperti yang ditawarkan pemerintah, model pembelajaran problem based learning, kemudian discovery learning, kemudian model inquiry, ya. Kalau biasa guru biasanya kan mengajar dengan metode ceramah, tapi kalau model-model pembelajaran yang kita terapkan ke siswa, biasanya siswa lebih menarik, sehingga menarik, kemudian siswa mungkin
lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar, lebih nyaman di kelas kalau kita menggunakan model-model pembelajaran, kita terapkan model-model pembelajaran. Kemudian pengaruh terhadap TIK juga, karena kalau kita mungkin menampilkan PowerPoint segala macam, anak lebih tertarik, lebih menarik, lebih hidup di dalam suasananya, lebih nyaman, lebih menyenangkan belajar di kelas tanpa kalau kita tidak menggunakan media yang lain. Tetapi kalau kita menggunakan pengaruhnya TIK, misalnya menggunakan Infocus, kemudian menggunakan PowerPoint, nah itu lebih menarik bagi siswa. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Semoga bisa menjawab daripada masalah-masalah yang kami miliki.